Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh umat manusia semesta. Izinkan saya untuk pertama kalinya ingin memaparkan sebuah cerita-cerita tentang segala macam hal yang ada di dunia ini. Salah satu cerita yang mungkin bisa saya coba sampaikan adalah cerita tentang kisah seseorang yang sedang nggak jadi deh. Baiklah teman-teman semua, saya ingin bercerita tentang sebuah prosesi dalam dunia subkultur. Bahwa subkultur ini adalah hal yang paling lekat dengan teman-teman yang sekarang sedang kebingungan, sedang ada di manakah saya. Ada yang berkata bahwa subkultur ini bisa dialih fungsikan nama menjadi dengan kata-kata skena. Ada yang juga menggeser kata skena dengan kata tongkrongan. Ada juga yang menggesernya menjadi ada yang bilang bahwa ini sekarang namanya adalah kreatif, teman-teman kreatif dan segala macam. Hal yang paling dilupakan oleh teman-teman adalah tentang apa sih sebenarnya dunia yang sedang kita jalani saat ini. Banyak yang memilih jalan hidup ketika dulu lulus misalnya SMA, lulus sekolah, atau misalnya ketika dia harus mencapai level selanjutnya, dia memilih dunia entertain. Dia menjadi musisi, dia menjadi visual artist, dia menjadi street artist, dia menjadi apapun itu yang berhubungan sama dunia kreatif sebenarnya. Namun ada satu hal yang paling dilupakan adalah mengapa mereka semua ada di sana. Ini adalah satu kisah yang mungkin jarang sekali diungkapkan sama teman-teman. Bahwa ketika memilih saat itu juga kita sudah berada di sebuah tempat yang siap-siap saja segala hal yang terjadi di sana. Murni adanya sebagai sebuah kegiatan berdasarkan bakat atau misalnya berdasarkan kemampuan fisik yang kita punya di dunia ini. Ada yang bakatnya menggambar, ada yang bakatnya bernyanyi, ada yang bakatnya bermain gitar, ada yang bakatnya mungkin memanage sebuah kegiatan, mengorganisir sebuah kelompok dan segala macam. Ada yang memiliki kemampuan berbicara panjang lebar, ada yang memiliki kemampuan cuma bengong saja mendengarkan orang sedang ngomong. Ada juga beberapa yang memiliki kemampuan yang secara lingkungan sosial tidak bisa menempatkan dirinya di sebuah ranah-ranah formal seperti misalnya dunia kedokteran atau misalnya dunia militer. Badannya kurus sehingga dia tidak cocok masuk militer. Tidak bisa berpikir panjang sehingga dia tidak bisa masuk kedokteran. Gak jago ngitung sehingga dia nggak jadi ahli ekonomi. Selalu salah bereksperimen sehingga dia gagal untuk menjadi fisikawan dan segala macam. Teman-teman inilah yang selalu difasilitasi oleh sebuah lingkungan kecil bernama ekosistem seni atau misalnya biasa dibilang sebagai ekosistem kreatif yang menyebabkan seseorang akhirnya bisa memilih jalan hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Perkiraan pertama dari sebuah kegiatan yang bernama ranah subkultur ini, mungkin teman-teman tahu dulu kenapa dinamakan subkultur atau subculture atau subnya di bawah kebudayaan, karena hal-hal seperti ini sudah pernah terjadi jauh-jauh sebelumnya. Contoh, pola teater yang ada di zaman modern mungkin mengikuti pola teater yang terjadi di masa lampau. Seperti misalnya mungkin di sana ada ketoprak, di sana ada wayang orang, di sana ada ramayana, di sana ada ludruk, di sana ada apapun lah. Bahkan mungkin kita mengikuti pola lawak yang terjadi di masa-masanya zaman Sri Mulat misalnya. Atau kita mengikuti pola-pola lain yang pernah terjadi sebelumnya. Contoh, pemain drum itu mengikuti pola apa yang dilakukan oleh pengiring gamelan dalam bentuk gong misalnya. Pemain piano meniru apa yang dilakukan dengan pemain karawitan dan segala macam.
pemain gitar, musisi atau yang menjadi seorang gitaris itu mengikuti pola apa yang terjadi dengan teman-teman pemain rebab misalnya yang masa-masa lampau sudah pernah terjadi. Karena berada di bawah dan budayanya pun sangat baru, fresh, gitar listrik baru ditemukan mungkin tahun 30-an, 20-an mungkin, 1920-an. Lalu kemudian drum, set drum yang bentuknya seperti itu, ada cymbal, ada hi-hat, ada snare, mungkin nggak pernah ada jauh-jauh sebelumnya, tapi baru muncul mungkin di perkiraan tahun 1900-an, karena sebelumnya